pemerintah beserta diklat PIM 4 yang saya sayangi ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berada di ruang ini dalam keadaan sehat, segar dan tidak kurang suatu apapun ya. Sebelum saya menyampaikan pelajaran pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan keadaan gedung ini yang sering kita sebut dengan namanya safety briefing atau kita kenal dalam dunia kerja itu yaitu kesehatan keselamatan kerja. Kita bekerja harus sehat dan harus selamat di dalam pekerjaan itu ya. Saya ingin sampaikan bahwa gedung ini kita berada di gedung E di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lampung ya. Gedung ini terdiri dari 2 lantai ya, kita berada di lantai 1 ya. Dan gedung ini terdiri dari 1 pintu yang di bagian paling sebelah kanan saya, kemudian ada 6 jendela yang berada di kiri kanan saya. Selanjutnya gedung ini teman-teman sekalian ya, memang sekarang kita merasa nyaman ya, habis sarapan tadi masuk barusan mandi ya. Nah, tetapi kita tidak tahu dengan keadaan alam terjadi apa yang akan terjadi 1 detik, 1 jam atau 2 jam yang akan datang. Tapi alhamdulillah kan, mudah-mudahan kita selamat semua. Bisa terjadi namanya tsunami, bisa terjadi namanya gempa bumi, bisa terjadi namanya kebakaran atau kerusuhan. Maka ini kita harus siap-siap ya. Orang-orang cerdas itu harus menyiapkan apa yang akan terjadi ke depan. Maka saya ingin sampaikan tentang gedung ini ya, gedung ini sangat luas. Di luar sudah terdapat ada 30 buah alat pemadam kebakaran ya. Saya nyatakan juga di sebelah kanan sana kira-kira 50 meter ada poliklinik ya. Memang tidak tersedia dokter tapi ada juru perawat. Dan dari situ ada pengobatan kalau untuk sakit ringan bisa kita ke situ ya. Kemudian kira-kira 200 meter dari sini ada pos satpam ya, kalau ada apa-apa kita bisa lari ke situ. Kemudian kantor polisi dari sini kira-kira ada 1 kilometer ya, bisa di sini ya. Kemudian kalau kantor pemadam kebakaran ada kira-kira 5 kilometer dan tidak agak jauh ya. Saya ingin sampaikan bahwa apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka langkah pertama Anda harus taat kepada petugas. Khususnya kalau sekarang ini saya sebagai direktur taat kepada saya ya. Kalau saya katakan yang bagian dekat pintu berdiri dulu, keluar maka yang itu duluan. Jangan berlomba-lomba berdesak-desakan atau panik ya. Nah, kemudian kemana tujuan kita? Tujuan kita menuju ke tempat titik kumpul, yaitu dekat yang bendera di situ ya. Kita apapun yang terjadi maka pergi ke situ. Dan target kita jangan kita ingin menyelamatkan diri kita sendiri ya, tapi bagaimana caranya menolong teman kita yang terjatuh ya. Tapi target kita ini bagaimana 100% teman-teman kita dan kita termasuk selamat semua. Nah, ini target kita seperti itu ya. Dan kita harapkan memang tidak harapkan seperti itu, tapi ini namanya kesehatan keselamatan kerja itu sudah menjadi SOP daripada negara kita. Bahwa kalau sebelumnya ya kita kadang-kadang sering konyol, jadi gempa, akhirnya panik. Dan sekarang sudah harus dilakukan seperti itu ya. Untuk itu sampai di sini ada yang mau bertanya? Ismail, oh ya, ada nih? Pak, kalau kita mempunyai 1 pintu, sementara kita di dalamnya ada 40 orang dengan kondisi kepercayaan diri kita masing-masing kan berbeda. Bagaimana mengatasinya, Pak? Ya, pertanyaan bagus ya. Nah, jadi memang kondisi ini pintu kita 1, tetapi pintu itu pintu sayap ya, kiri kanan. Itu bisa kita kita buka dua-duanya dan untuk kondisi 40 orang dan ini sudah diperhitungkan ya. Orang yang membangun gedung ini untuk keadaan darurat memang kalau pintu itu dua-duanya dibuka ini sudah untuk 40 orang ini sudah insya Allah sudah bisa kita keluar semua dalam tempo mungkin 5 menit atau 3 menit itu sudah bisa keluar semua ya. Berkali itu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan melancarkan kita, membuka pikiran kita sehingga kita dapat menyerahkan pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.